Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang hukum jilatan anjing. Apalagi sekarang ada sebuah tren ya di sebagian kalangan di Indonesia dan di banyak negeri, orang-orang memelihara anjing. Memang anjing ini adalah binatang yang najis. Ainuhu najis. Artinya badannya itu sendiri najis. Sama seperti babi, ainuhu najis. Beda misalnya dengan kucing. Kucing binatang yang tidak najis. Tapi memang bedanya dengan anjing adalah kucing ini binatang yang haram dimakan dagingnya, sehingga misalnya pipisnya najis, tinjanya najis, kemudian bulunya tidak boleh dibawa sholat gitu. Nah, sementara anjing adalah binatang yang najis, ainuhu najis. Pertanyaannya adalah gimana jilatannya? Anjing yang najis ini, kalau dianya kering, sentuhan dengan kita yang kering itu tidak najis, karena kering ketemu kering suci. Tapi salah satu di antara dua ini apabila basah, sentuhan najis. Jadi misalnya ada anjing, anjingnya basah, najis tangan kita, atau dijilat tangan kita, najis tangan kita. Nah, gimana caranya supaya suci kembali? Ini kita lihat. Pertanyaannya adalah, idza la'iqa kalbun malabisi, apabila seekor anjing menjilat pakaianku, fa kaifa utahhiruha, bagaimana aku harus menyucikannya? Sebab anjing najis hukumnya. Wa halil wulugh khasun bil awani faqad, apakah hukum membersihkan bejana dari jilatan anjing itu hanya berkaitan dengan bejana saja yang ada hukumnya tersendiri, atau bagaimana? Saya ulangi lagi ya. Jadi pertanyaannya itu adalah apabila anjing menjilat, atau mungkin bukan menjilat, tapi air liurnya kena pakaian. Dia nggak menjilat, tapi kan anjing itu suka mengeluarkan air liur. Nah, air liurnya misalnya kena pakaian, kena tangan misalnya. Gimana? Apakah ada hukum tersendiri untuk menyucikannya? Mari kita lihat. Jawabannya adalah wulughul kalbi 'alal malabisi laisa lahu hukmu wulughihi fil ina. Fatathuru thiyab ba'da izalati 'ainin najasa bisabbil ma' 'alal mawdi' al mutanajjis wa khurujihi anhu bil 'asri wa nahwihi. Jadi hukumnya adalah, dia bilang jilatan anjing atau misalnya air liur anjing yang terkena pakaian itu hukumnya tidak sama dengan air liur anjing yang kena bejana. Jadi berkaitan dengan pakaian yang kena jilatan anjing atau air liur anjing ini, fatathuru thiyab ba'da izalati 'ainin najasa. Pakaian tersebut menjadi suci setelah ainun najasahnya dihilangkan dengan cara bisabbil ma', dengan cara menuangkan air al mawdi' al mutanajjis, tempat yang kena najis tadi, wa khurujihi anhu bil 'asri wa nahwihi, dan setelah diperas atau sebagainya. Jadi begini, ini pakaian saya misalnya kena air liur anjing. Itu pertama-tama beliau mengatakan
Itu cukup dengan air. Nggak perlu pakai tanah, nggak perlu pakai apalah. Cukup dengan air. Tapi caranya pertama-tama dia bilang ainun najasahnya dihilangkan dahulu. Ainun najasah itu maksudnya kalau memang ada air liur anjing, air liurnya dihilangkan sampai betul-betul hilang air liurnya. Itu satu. Yang kedua, dituangkan air. Di mana tempat yang kena tadi harus disiram dengan air. Lalu kemudian diperas. Setelah diperas, insya Allah itu sudah menjadi suci. Ada dua cara ya. Kalau dengan air yang mencerot, jadi misalnya kita pakai ledeng, udah kenain pakaian yang kena air liur anjing tadi, kemudian kita peras, selesai. Tapi kalau air yang sedikit, misalnya pakai centong misalnya, 2 kali. Pertama buang dulu ainun najasahnya, atau kalau di badan misalnya hilangkan dulu bekas-bekas liurnya, lalu kemudian dituang sekali, lalu kemudian dituang 2 kali. Dituang sekali ke pakaian misalnya, lalu diperas, lalu dituang lagi yang kedua, diperas lagi, sudah menjadi suci. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.